Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virgi Wulandari dari Prodi Kimia A 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat peraga sel hewan menggunakan kaset bekas. Selain itu, saya juga akan menjelaskan organel-organel apa saja yang terdapat pada sel hewan beserta fungsinya. Oke, di sini ada alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat alat peraga sel hewan. Pertama ada kaset bekas, lalu gunting, kuas yang digunakan untuk mengecat, cat air, ada palet atau wadah tempat cat yang digunakan untuk meletakkan cat, lalu ada cat air lagi yaitu berwarna merah, cat air berwarna biru, dan cat air berwarna kuning. Di sini kita juga memerlukan lem, air bersih, dan kardus. Kardus kita potong dengan bentuk persegi menggunakan gunting, seperti yang ada pada video. Setelah itu, kita beri lem pada sisi-sisi kardus tersebut, seperti yang terlihat pada video. Setelah selesai diberi lem, kita tempelkan pada belakang permukaan kaset bekas. Kita tekan-tekan supaya kardus menempel pada kaset bekas. Langkah selanjutnya yaitu menuang cat kuning ke dalam palet. Nah, pengecatan di sini dalam alat peraga sel nantinya ini untuk sitoplasma yang ada di dalam sel hewan. Kita tuangkan secukupnya cat pada palet. Sebaiknya gunakan cat dengan seperlunya agar cat tidak mudah kering. Setelah itu kita tambahkan air. Air di sini agar cat tidak terlalu kental. Setelah itu kita aduk-aduk menggunakan kuas. Sebaiknya kuas yang digunakan pada saat mengambil cat dan kuas yang digunakan untuk mengecat itu berbeda. Setelah itu kita aplikasikan cat kuning tadi ke permukaan kaset bekas. Lakukan hingga seluruh permukaan kaset bekas tertutup oleh cat kuning. Lakukan secara perlahan-lahan dan hati-hati agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengecat, bisa dilakukan gerakan memutar atau searah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, hasil yang terakhir itu bisa dilihat pada video. Sudah selesai pengaplikasian cat kuning pada kaset bekas. Selanjutnya yaitu melakukan pengaplikasian cat pada samping-samping kaset bekas. Nah, di sini itu untuk menggambar membran sel yang ada pada sel hewan. Saya menggunakan cat berwarna orange sebagai pengaplikasian untuk membran sel. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, ini adalah hasil yang sudah jadi. Langkah selanjutnya, kita tuangkan cat biru ke dalam palet menggunakan kuas. Cat biru di sini nantinya akan digunakan sebagai inti sel atau nukleus yang ada pada sel hewan. Nah, bisa dilihat pada gambar yang terdapat di video bahwa cat biru tadi kita aplikasikan pada bagian tengah permukaan kaset. Lakukan secara perlahan-lahan dan hati-hati. Ini adalah hasil akhir dari pelukisan inti sel tadi. Selanjutnya, tambahkan cat coklat ke dalam palet, kemudian beri sedikit air. Dan diaduk-aduk menggunakan kuas agar cat dan air tercampur rata.
Nantinya, cat coklat ini akan diaplikasikan pada permukaan kaset bekas sebagai retikulum endoplasma yang ada pada sel hewan. Bisa diperhatikan langkah-langkahnya pada video. Nah, ini adalah hasil akhir dari retikulum endoplasma. Selanjutnya yaitu melukis ribosom. Di sini saya menggunakan cat berwarna ungu. Bisa dilihat dan ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu kita tuangkan cat merah ke dalam palet, lalu beri sedikit air dan diaduk-aduk menggunakan kuas hingga air dan cat tercampur rata. Di sini saya akan melukis badan Golgi atau aparatus Golgi pada permukaan kaset bekas. Selain itu, juga ada vesicle yang mengelilingi badan Golgi tersebut. Bisa dilihat seperti yang ada pada video. Dan ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya, tambahkan cat biru muda ke dalam palet, kemudian beri sedikit air dan aduk hingga tercampur rata. Di sini, saya melukis 3 buah organel lisosom yang terdapat pada sel hewan tersebut. Bisa dilihat seperti yang ada pada video. Langkah selanjutnya, saya menggunakan cat air berwarna pink dalam melukis organel sentrosom yang terdapat pada sel hewan. Bisa dilihat seperti yang terdapat pada video, dan ini adalah hasil dari sentrosom. Langkah selanjutnya saya melukis organel filamen intermediate seperti yang terlihat pada video. Di sini saya menggunakan cat air berwarna coklat muda, dan ini adalah hasil akhirnya. Langkah selanjutnya masukkan cat air berwarna hijau muda ke dalam palet. Sebelumnya palet sudah saya beri air sehingga cat tidak terlalu kental. Di sini saya melukis bagian dalam mitokondria menggunakan cat air berwarna hijau muda. Untuk bagian luar mitokondria saya menggunakan cat air berwarna hijau tua atau hijau gelap, seperti yang terlihat pada video. Langkah selanjutnya masukkan cat air berwarna biru ke dalam palet. Di sini saya melukis organel peroksisom. Warna biru di sini berbeda dengan warna biru pada inti sel. Selanjutnya, tambahkan cat air berwarna hitam ke dalam palet. Di sini saya melukis organel mikrotubulus menggunakan cat air berwarna hitam, seperti yang terdapat pada video. Selanjutnya, saya melukis organel mikrofilamen yang terdapat pada sel hewan. Bisa dilihat seperti yang ada pada video, saya menggunakan cat air berwarna abu-abu. Nah, selanjutnya kita menggunakan cat warna putih, lalu tuang ke palet, beri air secukupnya hingga cat ini larut dan tercampur rata. Nah, cat putih ini nantinya akan digunakan sebagai pengaplikasian anak inti sel atau nukleolus. Jadi yang biru-biru ini yang di tengah itu inti sel nukleus, di dalamnya kita kasih lagi anak inti sel atau nukleolus, beri warna putih agar terlihat. Oke, tunggu hingga mengering. Baik, pertama, organel yang terdapat pada sel hewan yaitu sitoplasma, seperti gambar yang ada pada di samping saya. Nah, pada gambar ini terdapat penunjukan sitoplasma yaitu dengan menggunakan cat berwarna kuning. Seperti di sini, ini kita melihat ada kuning-kuning pada bagian permukaan kaset. Nah, ini adalah sitoplasma. Sitoplasma ini sebenarnya terdapat baik itu pada sel hewan ataupun sel tumbuhan, di mana sitoplasma merupakan cairan sel yang terletak di dalam sel, berbentuk cairan koloid homogen yang jernih, serta mengandung nutrien, ion-ion, dan garam. Sitoplasma sendiri memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme
dan tempat penyimpanan molekul-molekul organik. Organel selanjutnya yang terdapat pada sel hewan yaitu membran sel atau membran plasma, seperti pada penunjukan gambar di samping saya. Pada alat peraga sel hewan ini, saya menggunakan warna orange untuk menunjukkan membran sel atau membran plasma. Bisa dilihat, ini merupakan membran sel atau membran plasma. Membran sel ini terdapat pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Membran sel merupakan lapisan yang membatasi inti sel dengan lingkungannya. Bahan penyusun utama membran sel yaitu lipid dan protein atau lipoprotein. Membran sel terdiri atas lapisan ganda yaitu phospholipid bilayer. Membran sel ini juga memiliki sifat yaitu selective permeable atau semi-permeable yang artinya hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa kimia. Adapun fungsi dari membran sel atau membran plasma ini yaitu mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel sebagai perlindungan agar inti sel tidak keluar. Dan yang terakhir yaitu sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Organel selanjutnya yang terdapat pada sel hewan yaitu inti sel atau biasa juga disebut dengan nukleus, seperti pada gambar penunjukan yang ada di samping saya. Pada alat peraga ini saya menggunakan warna biru pada permukaan kaset. Bisa dilihat ini merupakan warna biru yang menunjukkan inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus ini merupakan selubung yang terbentuk tidak sinambung, tetapi mengandung pori-pori yang berfungsi sebagai lewatnya bahan dari dan ke nukleus. Dalam nukleus, terdapat komponen DNA yang berupa informasi genetik yang berbentuk benang-benang kromatin. Adapun fungsi dari nukleus yaitu mengontrol sintesis protein dengan cara mensintesis mRNA sesuai dengan arahan dan perintah dari DNA. Organel selanjutnya yaitu retikulum endoplasma, seperti pada gambar penunjukan yang ada di samping saya. Di sini saya menggunakan warna coklat untuk menunjukkan retikulum endoplasma. Ini bisa dilihat yang berwarna coklat. Ini merupakan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki granula yang terdapat pada permukaan retikulum endoplasma kasar, di mana memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki granula, di mana retikulum endoplasma halus ini memiliki fungsi sebagai proses metabolik yang bervariasi menurut tipe sel, seperti sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat. Organel selanjutnya yaitu ribosom, seperti pada gambar penunjukan yang ada di samping saya. Pada alat peraga sel ini, saya menggunakan warna ungu untuk melukis organel ribosom. Bisa dilihat ini ribosom titik-titik kecil yang berada di sekitar retikulum endoplasma. Ribosom merupakan kompleks yang terbuat dari RNA ribosom dan protein. Ribosom sendiri merupakan komponen seluler yang melaksanakan sintesis protein. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20 hingga 22 nanometer. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ribosom bebas tersuspensi di dalam sitosol yang memiliki fungsi sintesis protein di dalam sitosol dan ribosom terikat yang menempel pada retikulum endoplasma yang berfungsi sintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma. Organel selanjutnya yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi. Bisa dilihat seperti gambar penunjukan yang ada di samping saya. Di situ saya menggunakan cat air berwarna merah. Bisa dilihat, ini merupakan badan Golgi yang saya lukis menggunakan cat air berwarna merah, di mana badan Golgi atau aparatus Golgi ini terdiri dari kantung-kantung pipih bermembran yang terlihat seperti tumpukan roti pipih yang bisa dipotong. Adapun fungsi dari badan Golgi atau aparatus Golgi ini yaitu 1. Sebagai sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Yang kedua, membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat atau zat lengket pada sel-sel hewan. Dan yang terakhir yaitu membentuk membran plasma. Organel selanjutnya ada vesicle Golgi seperti
pada gambar penunjukan yang ada di samping saya. Bisa dilihat, di situ saya menggunakan cat air berwarna merah. Bisa dilihat di sini ada bintik-bintik yang terdapat di badan Golgi dan ini adalah vesicle Golgi. Vesicle Golgi ini merupakan organel yang terdapat pada sel yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer, di mana memiliki fungsi sebagai komunikasi intraseluler dan ekstraseluler, yaitu molekul-molekul yang disintesis dikemas dalam sel seperti neurotransmitter, hormon, protein, lipid, dan asam nukleat. Vesikel ini juga memiliki fungsi sebagai pencernaan intraseluler. Organel selanjutnya yaitu lisosom. Bisa dilihat pada gambar penunjukan yang ada di samping saya. Di situ saya menggunakan cat air berwarna biru muda. Bisa dilihat, ini merupakan lisosom. Lisosom sendiri merupakan kantung bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul. Organel lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Adapun fungsi dari lisosom yaitu untuk pencernaan intrasel, endositosis, yaitu masuknya molekul makro yang ada di luar sel ke dalam sel. Autofagi atau proses degradasi bagian sel yang sudah tidak lagi berfungsi. Hal ini bertujuan agar organ tubuh hewan tersebut tetap optimal. Ada fagositosis, eksositosis, yaitu proses transfer molekul berukuran besar yang melewati membran plasma. Dan ada autolisis, yang mana merupakan proses penghancuran senyawa-senyawa karsinogenik yang masuk pada tubuh hewan. Organel selanjutnya yaitu sentrosom. Bisa dilihat seperti gambar penunjukan yang ada di samping saya. Di sini saya menggunakan warna pink untuk melukis sentrosom. Ini merupakan sentrosom. Sentrosom hanya terdapat pada sel hewan, di mana sentrosom merupakan organel yang berfungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubulus di dalam sel hewan. Sentrosom ini terdiri dari dua sentriol yang disusun secara ortogonal. Sentrosom ini berperan dalam kegiatan pembelahan sel dengan membentuk benang-benang spindle. Organel selanjutnya yaitu filamen intermediate, seperti pada gambar penunjukan yang ada di samping saya. Di situ saya menggunakan warna coklat muda dalam melukis filamen intermediate. Bisa dilihat, ini merupakan filamen intermediate. Filamen intermediate adalah serat sitoplasmik yang panjang, berdiameter sekitar 10 nanometer. Disebut intermediate karena diameternya lebih besar dari diameter mikrofilamen. Filamen intermediate ini tersusun atas subunit protein atau keratin dan bersifat lebih permanen. Adapun fungsi dari filamen intermediate yaitu memperkuat bentuk sel dan menjaga kestabilan posisi organel-organel. Selanjutnya, ada organel mitokondria. Bisa dilihat seperti gambar penunjukan yang ada di samping saya. Dalam melukis, saya menggunakan cat air berwarna hijau muda untuk bagian dalam mitokondria dan hijau tua untuk bagian luar mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel yang berbentuk silindris atau silinder dengan panjang 1 hingga 10 nanometer yang diselubungi dua membran yaitu membran luar dan membran dalam. Mitokondria ini disebut organel semi-otonom karena memiliki DNA yang dapat mengatur sintesis protein. Adapun fungsi utama dari mitokondria yaitu memproduksi ATP atau adenosin trifosfat dan metabolisme energi. Selanjutnya, ada organel peroksisom. Bisa dilihat seperti gambar penunjukan yang ada di samping saya. Di sini saya menggunakan warna biru, namun tetap berbeda dengan warna biru yang saya gunakan dalam inti sel. Ini merupakan peroksisom, dan ini juga merupakan peroksisom. Peroksisom sendiri merupakan organel yang menyerupai kantong, berbentuk bulat yang mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Peroksisom ini mengandung enzim oksidase yang berfungsi sebagai memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen. Selain itu, juga terdapat enzim katalase yang mengubah racun menjadi karbon dioksida dan oksigen. Peroksisom ini dapat ditemukan pada sel hewan, di dalam sel hati, dan juga ginjal. Organel selanjutnya yaitu mikrotubulus.
Bisa dilihat seperti gambar penunjukan yang ada di samping saya. Di sana saya menggunakan cat air berwarna hitam dalam melukis organel mikrotubulus. Bisa dilihat, ini merupakan organel mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan silinder protein yang terdapat pada kebanyakan sel. Mikrotubulus ini terbentuk dari protein tubulin, di mana mikrotubulus ini memiliki peran dalam pembelahan sel, menentukan bentuk struktur pada sitoplasma, dan mengatur motilitas sel. Organel selanjutnya yaitu organel mikrofilamen, seperti yang bisa dilihat pada gambar penunjukan di samping saya. Di sana saya menggunakan cat air berwarna abu-abu dalam melukis mikrofilamen. Bisa dilihat, ini merupakan organel mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan filamen yang sangat tipis yang ditemukan di dalam sitoplasma sel. Mikrofilamen berdiameter sekitar 7 nanometer, di mana tersusun dari molekul aktin yang merupakan salah satu protein globular. Mikrofilamen ini memiliki peran dalam menjaga dan mempertahankan bentuk sel, membentuk jaringan submembran plasma untuk mendukung bentuk sel, serta berperan dalam stabilitas sel. Organel yang terakhir yang terdapat pada sel hewan yaitu nukleolus atau anak inti sel. Bisa dilihat seperti gambar penunjukan yang ada di samping saya. Di sana saya menggunakan cat berwarna putih dalam melukis organel nukleolus atau anak inti sel. Bisa dilihat, ini merupakan nukleolus atau anak inti sel. Saya melukis nukleolus atau anak inti sel terakhir karena agar tidak tercampur dengan warna inti sel yang saya gunakan. Nukleolus sendiri merupakan bola berwarna pekat yang menempel pada kromatin, atau biasa disebut juga anak inti sel, di mana memiliki fungsi sebagai tempat sintesis komponen ribosom. Oke, sekian penjelasan dari saya bagaimana cara membuat alat peraga sel hewan menggunakan kaset bekas dan penjelasan akan fungsi organel-organel yang terdapat pada sel hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.